Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Giovan Ramadan. Saya akan mempresentasikan tentang KAA Konferensi Asia Afrika. Tugas Konferensi Asia Afrika menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, penyelesaian masalah hukum, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Latar belakang Konferensi Asia Afrika didahului oleh Persidangan Bogor pada tahun 1949. Persidangan Bogor merupakan pendahuluan bagi Persidangan Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Persidangan Bogor kedua diadakan pada 28 sampai 29 Desember 1945. 4 Konferensi Asia Afrika merefleksikan apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin, keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintah kolonialnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda, Nugini Barat, Irian Barat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menggambarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini, yang kemudian ia gambarkan sebagai NEFOS, yaitu Newly Emerging Forces, kekuatan dunia baru. 2 pada 4 Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Irian Barat yang ditempatkan dalam agenda sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk Konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama. Tujuan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah untuk mengokohkan solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika, juga mengeksplorasi isu-isu terkait hubungan sosial, ekonomi, dan budaya di kedua benua tersebut. Hal ini guna mendorong perdamaian antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika serta memberikan kontribusi pada upaya memajukan perdamaian dan kerjasama global. Selain itu, tujuan Konferensi Asia Afrika juga menekankan kepentingannya memperjuangkan hak dan kepentingan bersama di dunia internasional. Adapun tujuan Konferensi Asia Afrika yang lain, seperti mempromosikan kemerdekaan dan hak asasi manusia secara global, mengadvokasi gerakan politik untuk melawan pengaruh kolonialisme asing serta menentang kolonialisme dan neokolonialisme. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara beserta dan menghasilkan 10 poin penting yang dikenal dengan nama Dasar-Sila Bandung. Hasil dari KAA berhasil membangkitkan semangat dan memperkuat moral bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang tengah berjuang untuk mencapai kemerdekaan pada masa itu. Selain dampaknya pada perjuangan kemerdekaan, KAA juga berhasil memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika, serta berperan dalam mengurangi ketegangan global, menghapus praktik diskriminasi rasial dalam politik, serta mendukung pembebasan Irian Barat. Konferensi ini menjadi momen bersejarah yang memberikan dorongan penting bagi perkembangan dan persatuan negara-negara di Asia dan Afrika serta berkontribusi pada perubahan dunia yang lebih baik. Negara Konferensi Asia Afrika. Terdapat 10 negara, yaitu ada Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Burma atau bisa disebut Myanmar, Filipina, Kamboja, Irak atau Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Syria, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, 20 Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan Yaman. 10 prinsip KAA.
Prinsip 1, menghormati HAM dan tujuan serta asas-asas yang dimuat di Piagam PBB. 2, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. 3, mengakui persamaan semua suku bangsa, besar maupun kecil. 4, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri lain. 5, menghormati hak-hak seperti bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian maupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6, tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan terhadap negara lain. 7, tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integrasi wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 9, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10, menghormati hukum dan kewajiban internasional. Kontribusi Konferensi Asia Afrika dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia menurut hukum. Secara konseptual, hubungan internasional bermula saat manusia mulai tinggal tetap di suatu daerah dan membentuk diri mereka sendiri ke dalam wilayah terpisah dengan berdasarkan komunitas politik. Setiap komunitas politik yang terbentuk tidak bisa menghindari terjadinya kontak dan komunikasi lainnya. Interaksi yang terjadi antar komunitas yang ada menimbulkan efek yang saling mempengaruhi. Realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa seluruh populasi dunia terbagi ke dalam komunitas-komunitas wilayah politik atau negara merdeka yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, negara-negara tersebut membentuk suatu sistem internasional. Indonesia merupakan bagian masyarakat internasional menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, negara Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika KAA bersama beberapa negara di benua Asia dan benua Afrika. Ide membuat Konferensi Asia Afrika datang ketika Ali Sastroamidjojo menerima surat dari Perdana Menteri Sri Lanka John Kotelawa pada awal 1945. Kotelawa mengajak Perdana Menteri Ali dan Perdana Menteri 3 negara lain bertemu untuk menurunkan ketegangan di Indonesia, sekarang disebut Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah Konferensi Asia Afrika. Untuk mengetahui dampak Konferensi Asia Afrika dalam kaitan dekolonisasi, untuk menjelaskan arti penting Konferensi Asia Afrika bagi hubungan internasional kontemporer dalam kaitan terbentuknya gerakan non-blok, untuk mengungkapkan arti penting kepentingan Konferensi Asia Afrika pada tahun 2005 sampai 2015. Hubungan antar luar negeri. Konferensi Asia Afrika merupakan forum kerjasama antar negara-negara Asia Afrika. Pertemuan ini dimulai pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Tujuan adalah yaitu mempromosikan kerjasama di bidang politik, di bidang ekonomi, dan sosial antara kedua wilayah tersebut. Konferensi ini memainkan peran penting dalam sejarah diplomasi dunia ketika negara-negara disebut berupaya memperkuat kemerdekaan dan kerjasama antar bangsa. Hubungan luar negeri di konferensi ini menekankan prinsip-prinsip seperti non-blok, saling menghormati kedaulatan dan kerjasama internasional. Terima kasih, saya Akmal Gyofa Ramadan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.